Jangan bicara soal idealisme, mari bicara tentang berapa banyak uang di kantong kita. Halo teman-teman, jumpa lagi di 0 per 0. Opening kali ini Pak Agit menggunakan lagunya Iwan Fals yang judulnya Jangan Bicara. Intinya ini adalah ungkapan atau curhat Pak Agit terhadap demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini ya. Yang pertama kita membahas ini pilkada di 2024 ini seperti kloningan dari pilpres kemarin yang di 2024 awal ya kemarin ya. Nah ini di cloning di akhir tahun ya, atau mendekati akhir tahun di 2024 yang intinya program atau cara kerjanya itu mirip teman-teman, sama. Cuman kali ini bukti dan segala macamnya lebih aktual gitu loh. Jadi kemarin kan Pak Agit membahas tuh 3 tempat ya, Jogja, Solo, kemudian Jawa Tengah, kemudian DKI, di mana sebetulnya data dari survei itu menyatakan kalau posisinya ini bersaing ketat gitu ya di 3 tempat ini. Ternyata di Jawa Tengah 5842 ya, kemudian di Solo juga lebih parah ya, 60-40 ya, seperti itulah saya kira angkanya mendekati. Tapi yang agak lumayan di Jakarta, maksudnya di Jakarta benar-benar ada perlawanan, dan Pak Agit tidak mengira kalau suaranya Dharma Pongrekun ini yang tadinya Pak Agit sangka itu di bawah 5% tapi mencapai 10%. Apa mau dikata gitu ya, semua sudah menjadi bubur. Intinya gini, memang itu adalah permainan, semua ada kalah dan ada yang menang. Tapi Pak Agit akan mendekati pembahasannya lebih ke aktual ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan di sini, Pak Agit akan melihatkan atau anggota DPR membahas masalah partai baru itu teman-temannya, yaitu Partai Coklat ini ya, dimana di sini Menhan dan Panglima TNI hadir di situ. Oke teman-teman, kita saksikan videonya. Pak Panglima, saya pernah dibesarkan di organisasi Angkatan Darat. Ini masalah netralitas, Pak. Netralitas TNI ini saya sampaikan pimpinan, ini udahlah, tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat ke tempat TPS saja takut. Demokrasi yang terjadi sekarang kan kita ngerti semua, Pak. Bagaimana dalam tanda kutip brutalnya di media nih yang lagi kencang-kencangnya ini, Pak. Katanya ada partai baru. Apa partai baru? Partai Coklat. Nggak mungkin kalau kita nggak tahu kok. Mau sampai kapan netralitas TNI ini, Pak? Saya tahu, Pak, netralitas TNI dalam politik itu netralitas untuk negara, paham, Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan yang melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang nggak bener, mau sampai kapan? 2/3 dari kepala daerah yang ada di Indonesia itu ketangkep hukum loh, Pak. 2/3-nya, sisa 1/3 aja karena belum, atau mungkin karena nggak keambil. Kalau netral dalam artian pilihannya silahkan, tapi kalau misalkan sudah di depan mata ngelihat ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkep, Pak. Demikian tayangan video yang Pak Agit unggah, maksudnya Pak Agit ambil cuplikan video tersebut. Itu penjelasan dari anggota DPR, yaitu Pak Yoyo, yang dulunya juga dibesarkan di kalangan TNI. Jadi beliau melihat kondisi politik ini, yang maksudnya melihat
kondisi politik yang kacau balau yang diturunkan itu adalah pasukan coklat, beliau sendiri yang menyatakan, dan sampai kapan nih netralitas TNI? Karena TNI sekarang kan memang netralnya menurut Pak Yoyo adalah udah top lah, paling topnya, sampai ibaratnya itu mendekat ke TPS aja nggak mau TNI, saking netralnya gitu. Nah, di sini yang diperjuangkan Pak Yoyo adalah bukan masalah pemilihan, memang harus netral kalau pemilihannya. Yang dimaksudkan Pak Yoyo adalah netralnya itu jika ada suatu kejanggalan atau keanehan, harus ada hukum yang mendukung agar TNI dapat bersikap tegas gitu. Sampai kapan TNI akan begini atau membiarkan hal ini terjadi? Itu yang diprotes atau yang suarakan Pak Yoyo kepada Menhan dan Panglima TNI. Apa salahnya kalau TNI kalau udah kondisi seperti ini, akhirnya TNI harus ikut serta mengamankan kondisi politik yang agak menurut Pak Agit ya memang sudah dibuat di setting seperti ini. Kalau dibilang ya agak kacau balau gitu loh, karena Partai Coklat ini dananya nggak terbatas teman-teman itu. Terus kemudian dari istilahnya itu kalau dari pohonnya sudah besar dan mengakar gitu, mengakarnya besar, daun-daunnya juga cabang rantingnya juga sudah bagus semua, formasinya sudah cakep. Nah, kalau ini dikerahkan ya repot gitu. Maksudnya kalau ini sebetulnya adalah institusi negara yang harus netral, nggak usah ikut campur di politik, tapi kan ini digunakan sebagai alat politik oleh dalam tanda kutip oknum ya teman-teman tahu lah oknum itu siapa gitu kan. Nah, ini institusi ini digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, golongan, dan dalam tanda kutip keluarga. Ini benar-benar dipakai gitu, makanya sampai ada protes dari anggota DPR. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, Pak Agit akan membahas ini masalah bansos ya. Nah, kalau ibaratnya kita ambil sampel lah Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur oke lah, banyakan duitnya Khofifah timbang Bu Risma ya, kalah di modal. Tapi ya nggak segitu-gitu juga gitu kan. Kalau di Jawa Tengah, misalnya kekuatan dana gitu ya dari kantong pribadi Pak Andika dan Pak Lutfi ini ya 11-12 lah kalau menurut Pak Agit. Kalau sama-sama dari kantong pribadi mereka untuk istilahnya bagi-bagi sembako, it's okay lah. Tapi yang jadi permasalahan ini adalah dana bansos digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini akan Pak Agit ambil cuplikan rapatnya Bu Risma dengan DPR juga teman-teman. Oke, kita saksikan rapat Bu Risma dengan DPR. Tak masalah. Kan itu kan jadi gini kan, di anggaran itu ada namanya anggaran besar, itu ada Menteri Keuangan. Tahu, Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan, itu pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang situ? Pak. Ada, Pak. Ya makanya saya beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Kan Dipanya Ya, November. Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan gitu. Ke bank penyalur. Bank penyalur langsung. Jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium, ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM, Pak. Bukan lewat kami uangnya. Ya begitulah teman-teman, maksudnya apa yang dikatakan Bu Risma itu seperti itu. Jadi Bu Risma itu juga dana ada di dia, atau istilahnya uang ada di dia pegang uang tapi dia nggak bisa utak-utik gitu, yang pegang nggak bisa setting. Jadi uang itu dari kas negara, kenapa bisa jalan? Maksudnya ini kan prosedurnya harusnya penyalurannya itu lewat Mensos, tapi mungkin ada Agit juga nggak ngerti gitu ya, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Jadi permainan ini permainan apa gitu, yang intinya dana bansos itu dari kas negara bisa langsung disalurkan lewat bank penyalur begitu langsung situ, tidak melalui Mensos. Jadi Mensos di sini tidak punya kewenangan.
Bahkan sejak Juni kemarin, karena Bu Risma sempat memberi penolakan terhadap beras yang menurut Bu Risma sudah cukup dan tidak perlu lagi gitu. Nah, ini dilewatin lewat PMK gitu, dilewatin PMK dan dinaikkan lagi 8% di situ kecolongan. Nah, dana ini kan dana sebetulnya dana negara yang digunakan harusnya resmi lewat prosedur negara gitu. Oke lah, misalnya mau salurin bansos pagi sebetulnya nggak masalah. Kalau nama bantuan sosial, mestinya SOP-nya itu melewati Kementerian Sosial, baru melewati dinas-dinas gitu ya. Harusnya seperti itu, tapi kan ini tidak gitu. Karena mungkin Mensosnya tidak mau, tidak setuju, atau memang itu kalau lewat Mensos akan bahaya, karena tahu sendiri Mensos kadernya siapa ya toh. Nah, itu dialihkan lewat kas negara langsung ke bank penyalur gitu teman-teman. Ini yang terjadi. Jadi porak-porandanya demokrasi di Indonesia itu salah satu penyebabnya itu. Nah, dan kemudian dana bansos ini yang akan berlebihan itu akan menungkap atau yang akan akhirnya nanti mau tidak mau menaikkan pajak PPN 1% yang tadinya udah 10 naik ke 11. Nah, nanti per 1 Januari 2025 itu akan menjadi 12%. Oke. Nah, coba kita lihat video dari klarifikasi dari Pak Hasto Sekjen PDIP. Oke teman-teman, kita simak videonya. Mengevaluasi kepemimpinan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi ketika menerima laporan tentang judi online di Jawa Tengah yang kapitalisasinya itu mencapai lebih dari sekitar 1,5 triliun rupiah, dan kemudian yang melaporkan itu handphonenya malah diblok. Ini kan kemudian terungkap ke publik sebagai suatu kebenaran, sehingga kami percaya PDI Perjuangan ini setidaknya kami punya 1,2 juta pengurus partai di seluruh Indonesia, dan rakyat Indonesia yang melek politik itu semakin besar. Banyak yang merasakan ketika mereka menerima bansos, tetapi implikasinya kan PPN mau dinaikkan, yang kemudian mengurangi pendapatan mereka karena pengeluaran rakyat secara kolektif menjadi besar. Jadi akhirnya rakyat menjadi korban dari suatu politik bansos yang dilakukan demi kekuasaan itu. Ya teman-teman, itulah video maksudnya klarifikasi dari Pak Hasto yang malah menyinggung ini tentang Ahmad Lutfi ya. Menyinggung Pak Ahmad Lutfi yang pada waktu itu beliau masih menjabat jadi Kapolda Jateng dilaporkan judi online yang kapitalnya mencapai 1,5 triliun, itu yang ngelapor malah handphonenya diblok. Wah, ini kan sebetulnya aneh gitu loh. Tugas polisi itu harusnya dijalankan tapi malah nggak dijalankan teman-teman. Nah, secara quick account pun beliau Ahmad Lutfi saat ini menang di 58%. Mau bilang apa lagi gitu. Dan kemudian implikasi dari bansos tadi yang nggak karu-karuan hanya untuk kepentingan golongan tertentu, itu mengakibatkan atau mau tidak mau menaikkan mengejar tax ratio yang 23% yang dulu mungkin Sri Mulyani menolak, itu akhirnya melakukan kenaikan pajak besok di di awal Januari 2025. Jadi PPN itu akan naik, tapi besok kita akan bahas yang soal PPN ini di lain waktu, maksudnya detailnya gitulah. Intinya sih ini akan naik, tapi ada beberapa juga item-item yang tidak boleh dinaikkan gitu. Ada aturannya juga kok, kalau nggak salah 8 jasa dan 13 barang pokok itu nggak bisa dinaikkan gitu teman-teman, kalau nggak salah Pak Git ya, kalau nggak lupa. Oke teman-teman, menurut Pak Git pembahasan ini kita cukupi dengan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah Pilkada 2024 ini adalah hasil dari cloningan Pilpres di 2024 gitu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah partai baru.
yaitu Partai Coklat, di mana organisasinya tersusun rapi, keuangannya atau logistiknya juga cukup dari partai-partai yang lain, lebih banyak dari partai yang lain, dan mampu menaklukkan partai yang lain. Dan ketiga adalah dana bansos. Dana bansos buat Pak Agit nggak ada masalah jika itu melalui SOP yang benar, melalui Kementerian Sosial gitu. Nah ini kan tidak melalui Kementerian Sosial, di mana dana bansos itu lewat kas negara disalurkan lewat bank penyalur, begitu teman-teman. Jadinya ini lewat tangan mana? Yang jelas tangan yang lebih berkuasa dari Kementerian Sosial. Itu pastinya seperti itu teman. Maksudnya logika kita berpikir yang pastinya ini kan pembantu. Lah ini bisa langsung ya dari bosnya dong pastinya. Itu yang pertama, yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ini yang Pak Agit agak khawatirkan, ini adalah awal dari neo orde baru gitu loh. Ini kalau Pak Agit lihat kan yang dari dari bansos dan Partai Coklat ini kan gaya-gaya Orba teman-teman. Ini yang Pak khawatir. Mudah-mudahan tidak ya. Dan saat ini juga intermezzo sebentar ya, sebentar dikit ya, hanya DKI yang masih bisa melawan tersebut. Itu pun Pak Agit masih meragukan, mungkin DKI pun akan dipaksa dua kali pemilu gitu ya, 2 kali pemilihan mungkin ya. Tapi ini kayaknya sih tipis gitu ya. Mudah-mudahan DKI 1 putaran aja gitu loh. Kalau dipaksa 2 putaran ya, who knows, siapa yang tahu gitu loh. Kalau dipaksa 2 putaran ya, itu akan digerakkan kembali kalau menurut Pak Agit sih itu. Baik teman-teman, menurut Pak Agit analisa Pak Agit cukup sekian untuk kali ini, dan terima kasih.